Welcome to our YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Istiqomaritonga, NIM 20205080. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perspektif kebenaran dalam filsafat. Perspektif kebenaran dalam filsafat seperti yang terjadi di negara kita ini dalam dunia perpolitikan sangat bertentangan dengan konsep-konsep filsafat pada masa Yunani kuno, di mana filsafat ini sangat menjunjung yang namanya kebenaran dan fakta-fakta faktual yang memang benar-benar terjadi. Dunia perpolitikan ini terbentuknya opini publik dengan mengeksploitasi sisi-sisi emotif dan keyakinan personal masyarakat untuk menunjukkan target politik tanpa mengindahkan kebenaran faktual. Sementara di sisi lain, sejak era Yunani kuno selalu fokus untuk mencari dan merumuskan kebenaran sebagai orientasi arah kehidupan manusia. Kendati demikian, kebenaran dalam filsafat tidak pernah mewujud dalam wacana atau wacana tunggal, karena kebenaran ini selalu mewujud dalam berbagai bentuk bergantung pada perspektif yang digunakan. Kebenaran dalam perspektif rasionalisme tentu akan berbeda dengan kebenaran dalam perspektif penganut empirisme. Ini sangat bertentangan karena silang pendapat antara rasionalis dan empiris dalam melihat kebenaran bermuara pada pertanyaan dasar tentang sumber dari ilmu pengetahuan manusia itu sendiri. Dalam diri manusia, manakah antara akal atau panca indera yang merupakan sumber utama pengetahuan manusia? Selain cakupan dan validitas pengetahuan, pertanyaan mendasar tentang sumber pengetahuan menjadi salah satu topik dalam salah satu cabang filsafat, yaitu epistemologi. Yang mana epistemologi itu sendiri merupakan pengetahuan yang merupakan cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba menentukan kodrat dan skop pengetahuan, pengandaian dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan itu sendiri yang dimiliki. Pada periode awal tradisi filsafat Yunani, epistemologi belum menjadi perhatian utama para filosof. Perkenalkan, nama saya Serina Siaan, NIM 20205026. Baiklah, saya akan melanjutkan materi saya yaitu teori koherensi. Teori koherensi pembuktian secara berulang-ulang pada teori korespondensi. Pada akhirnya akan melahirkan sebuah aksioma atau postulat yang pada umumnya berwujud sebagai kebenaran umum atau general truth. Matahari terbit dari arah timur. Pernyataan tersebut merupakan sebuah kebenaran umum karena sudah diyakini benar. Kini kita tidak perlu menunggu hingga esok pagi untuk membuktikan secara faktual bahwa matahari benar-benar terbit dari ufuk timur. Aksioma atau postulat adalah sebuah pernyataan yang dianggap sudah terbukti benar dan tidak perlu dibuktikan. Karena sifat itulah ia dijadikan sebagai dasar dalam disiplin ilmu matematika dan bisa digunakan untuk membuktikan apakah pernyataan lain benar atau tidak. Menurut teori koherensi, sebuah pernyataan bisa dianggap benar hanya jika pernyataan itu koheren atau tidak bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang sudah terbukti benar. Untuk dianggap benar, teori ini mensyaratkan adanya konsistensi atau tidak adanya pertentangan atau kontradiksi antara suatu pernyataan dengan aksioma.
Karena itulah, teori koherensi dikenal juga sebagai teori konsistensi. Sebagai contoh, di dalam disiplin ilmu matematika terdapat postulat bahwa jumlah sudut semua jenis bangun ruang segitiga berjumlah 180 derajat. Jika ada satu pernyataan bahwa terdapat suatu bentuk segitiga yang jumlah sudutnya 210 derajat, maka tanpa harus menyaksikan bukti faktual segitiga tersebut, kita bisa menyatakan bahwa pernyataan orang tersebut tidak benar, karena ia bertentangan dengan postulat. Pernyataan orang tersebut memiliki kontradiksi dengan postulat yang sudah ada. Perbedaan teori dengan teori korespondensi terletak pada pembuktian kebenaran. Pada teori korespondensi, dasar kebenaran yang ada tidaknya hubungan antara pernyataan dengan fakta yang ada. Sedangkan pada teori koherensi, pembuktiannya terletak pada ada tidaknya konsistensi antara pernyataan dengan postulat. Contoh, seseorang memberi pernyataan bahwa di dalam kolam alun-alun kota terdapat seekor ikan hiu yang masih hidup. Teori korespondensi, untuk menyatakan pernyataan tersebut benar atau tidak, kita harus menunggu fakta apakah di dalam kolam tersebut terdapat seekor ikan hiu yang masih hidup atau tidak. Sementara menurut teori koherensi, tanpa menunggu fakta, kita bisa menentukan pernyataan orang tersebut tidak benar karena bertentangan dengan aksioma yang sudah ada sebelumnya, bahwa ikan hiu adalah jenis ikan air asin atau laut. Tidak logis jika ikan air asin bisa hidup dalam air kolam alun-alun kota yang merupakan kolam air tawar. Perkenalkan, nama saya Fitratul Ilmi, NIM 202050144, di mana saya di sini akan menjelaskan tentang teori korespondensi. Di mana teori korespondensi ini adalah teori kebenaran yang didasarkan pada fakta objektif sebagai dasar kebenarannya. Teori ini menyatakan bahwa sebuah pernyataan dianggap benar hanya jika pernyataan tersebut berhubungan dengan fakta objektif yang ada. Fakta objektif tersebut adalah segala bentuk fenomena berupa tampilan visual, gelombang suara, rasa maupun tekstur yang bisa ditangkap melalui panca indera. Sederhananya, suatu pernyataan dianggap benar jika ada faktanya. Jika tidak, maka pernyataan tersebut bukan kebenaran. Oleh karena sifatnya yang mengandalkan pengalaman inderawi dalam menangkap fakta, maka teori ini menjadi teori yang digunakan oleh para empirisis. Sebagai contoh, sebuah pernyataan, di luar sana terjadi hujan, dianggap benar jika terdapat fakta objektif di luar sana benar-benar terjadi hujan. Peristiwa turunnya air dari angkasa harus bisa ditangkap oleh panca indera. Jika tidak bisa ditangkap oleh panca indera, maka peristiwa hujan itu bukan merupakan fakta lagi, melainkan hanya peristiwa delusif yang berada dalam imajinasi si pemberi pernyataan. Menurut prinsip verifikasi, semakin banyak pihak yang mengiyakan dan menyaksikan bukti faktual yang berhubungan dengan sebuah pernyataan, maka kadar kebenaran tersebut akan semakin tinggi. Begitu juga dengan sebaliknya. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang teori pragmatis. Teori pragmatis berbeda dengan dua teori sebelumnya dalam menentukan dasar kebenaran. Jika pada korespondensi, dasar kebenarannya adalah fakta objektif, dan pada teori koherensi adalah konsistensi logis, maka teori pragmatis meletakkan dasar kebenarannya pada manfaat praktis dalam memecahkan persoalan kehidupan. Tidak hanya berlaku pada dunia empiris, teori pragmatisme lebih lanjut bisa diterapkan berkaitan dengan objek pengetahuan metafisik. Teori ini muncul sebagai kritik terhadap kaum positifis yang menganggap pernyataan metafisik sebagai pernyataan yang tidak bermakna atau meaningless, karena ia tidak memiliki dasar faktual di dunia empiris. Menurut kaum pragmatis, pernyataan metafisik bisa menjadi pernyataan yang benar selama ia memiliki manfaat dalam kehidupan.
Contohnya, neraka ada bagi manusia yang berperilaku jahat. Terlepas dari ketiadaan bukti empiris tentang neraka, pernyataan itu bisa dianggap sebagai pernyataan yang benar karena memiliki manfaat dalam menurunkan angka kejahatan. Terkait dengan teori kebenaran, Charles Peirce, salah satu tokoh pragmatisme, menjelaskan bahwa kriteria berlaku dan memuaskan sebagai dasar kebenaran dalam pragmatisme digambarkan secara beragam dalam berbagai sudut pandang. Beragamnya sudut pandang dalam menentukan hasil yang memuaskan akan berujung pada beragamnya standar kebenaran. Kebenaran menurut saya belum tentu benar menurut orang lain, karena apa yang memuaskan bagi saya belum tentu memuaskan bagi orang lain. Kondisi ini pada akhirnya akan membuat teori pragmatisme rentan terjebak dalam relativisme. Inilah salah satu dari beberapa kritik yang diarahkan pada teori pragmatisme. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemakalah kami, yaitu pembahasan saya tentang teori konsensus. Teori kebenaran atau konsensus pada awalnya digagas oleh Thomas Kuhn, seorang ahli sejarah ilmu pengetahuan, penulis buku The Structure of Scientific Revolution. Ini menyatakan bahwa ilmu pengetahuan berkembang melalui beberapa tahapan. Pertama, ilmu pengetahuan berada pada posisi sebagai normal science ketika ia diterima oleh masyarakat berdasarkan konsepsi kebenaran ilmiah. Pada perkembangan akan muncul beberapa anomali yang membuat konsepsi kebenaran tersebut dipertanyakan kebahasaannya. Selanjutnya akan terjadi revolusi ilmu pengetahuan yang juga menyebabkan penggeseran paradigma dalam masyarakat ilmiah. Singkat kata, perkembangan ilmu pengetahuan ditandai dengan adanya pergeseran paradigma lama yang digantikan oleh paradigma baru. Pergeseran tersebut ditentukan oleh penerimaan masyarakat sebuah paradigma dan konsepsi kebenaran ilmiah. Aplikasinya dalam masyarakat, berbagai teori kebenaran yang telah dipaparkan sebelumnya sekali lagi menunjukkan pluralitas kebenaran dalam filsafat. Adanya berbagai standar kebenaran selayaknya membuat masyarakat tidak lagi memandang fasilitas kebenaran dalam sebuah pernyataan dalam oposisi binar, hitam putih, benar salah. Ada kemungkinan bahwa kebenaran dalam sebuah pernyataan bersifat gradatif. Semakin banyak ia sesuai dengan teori kebenaran yang ada, semakin tinggi validitas kebenaran yang dikandungnya. Teori konsensus bisa diterapkan untuk menyaring situs atau portal berita yang tidak mencukupi syarat lagi terbentuknya komunikasi rasional. Situs atau portal berita semacam ini biasanya diciptakan dengan adanya kebenaran dalam reportase beritanya dan tidak menyajikan fakta yang berimbang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Suryani Batubara, NIM 2020532. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori-teori kebenaran, yang dimana di sini saya akan menjelaskan teori-teori kebenaran tersebut, pengaplikasiannya dalam masyarakat. Berbagai teori kebenaran yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukkan pluralitas kebenaran dalam filsafat. Adanya berbagai standar kebenaran selayaknya membuat masyarakat tidak lagi memandang validitas kebenaran dalam sebuah pernyataan dalam operasi binar, hitam putih, benar ataupun salah. Ada kemungkinan bahwa kebenaran dalam sebuah pernyataan bersifat gradatif. Semakin banyak ia sesuai dengan teori kebenaran yang ada, maka semakin tinggi validitas kebenaran yang dikandungnya. Dalam konteks dunia maya, pembuktian kebenaran dilakukan melalui gambar ataupun video. Tetap ada kemungkinan bahwa gambar ataupun video tersebut adalah palsu, sehingga diperlukan fakta lain sebagai pendukung ataupun pembanding. Nah, selain itu dibutuhkan penjelasan lebih lanjut dari pakar telematika untuk membuktikan validitas data faktual gambar ataupun video. Dalam hal tersebut, penerapan teori performatif jelas signifikasinya. Teori performatif juga bisa diterapkan untuk menyaring sumber berita. Jika terdapat berita yang terkait dengan isu-isu tertentu,
maka akan lebih bijak jika kita melakukan konfirmasi kepada pihak yang memiliki otoritas di bidang tersebut.